Perlu saya akui, memang membuat martabak bangka ini sangat rumit. Tetapi kalau berhasil, martabaknya sangat memuaskan. Apa saja bahannya dan bagaimana caranya? Mari kita mulai. Masukkan susu bubuk 1 sendok teh ke dalam wadah. Gula pasir 50 gram. Garam seujung sendok teh. Bread improver 1/4 sendok teh. Tepung kanji 1 sendok makan. Dan kuning telur 1 butir. Berikan juga vanili secukupnya. Ini bisa diganti memakai yang kristal ya. Nah, untuk teman-teman pemula, saya selalu menyarankan memakai ragi supaya martabaknya nanti nggak gampang bantat. Dan untuk takarannya cukup sebesar kepala korek api saja. Dan ragi ini juga bisa di skip ya, kalau jam terbangnya nanti sudah tinggi. Sekarang kita siapkan air 300 ml dan kita tuang. Kemudian kita sisakan kira-kira 80 ml. Dan kita aduk-aduk sampai seluruh komponen di dalamnya tercampur. Masukkan tepung terigu 250 gram dan masukkan setengahnya saja dulu. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tepung ini basah. Dan kita tambahkan lagi tepung terigu yang kita sisakan tadi. Kita masukkan saja semuanya. Diaduk lagi. Kemudian kita adonin dengan cara keruk adonannya dari bawah, tarik ke atas sambil digesek ke dinding wadahnya. Supaya gluten dari adonan ini terbentuk. Dan lakukan hal yang seperti ini sampai adonannya ini menjadi halus, lembut, dan elastis. Intinya, gerindil-gerindil adonannya sudah tidak ada lagi. Disinilah rumitnya menilai adonan martabak. Kurang halus, martabaknya menjadi bantat. Tetapi terlalu halus, martabaknya tidak bersarang. Apalagi membuat martabak bangka di mana tingkat kerumitannya lumayan sulit karena ekspektasi pembeli yang tinggi. Nah, ini dia bahan yang sering banget bikin bantat. Mentega 15 gram dan sudah dicairkan. Dan ada juga teman-teman yang memakai minyak ghee. Memang minyak ini sering bikin bantat, tetapi kalau berhasil, martabaknya sangat enak. Itulah complicatednya martabak bangka. Makanya saya selalu menganjurkan kepada teman-teman pemula, jangan memakai minyak ini dulu deh. Ini hanya berlaku bagi teman-teman yang jam terbangnya sudah tinggi. Sudah menguasai seluruh teknik pembuatan martabak. Boleh dibilang adonan itu sudah nurut pada kemauan mereka. Itulah rumitnya membuat martabak bangka. Tetapi kalau berhasil menundukkannya, martabaknya sangat memuaskan. Oke, adonan ini ditutup dan diistirahatkan minimal 1 jam. Dan setelah saya istirahatkan selama 3 jam, dan saya akan masukkan soda kue 1/4 sendok teh. Dilarutkan dengan sedikit air yang kita sisakan tadi dari awal, kemudian kita aduk-aduk. Nah, karena masih kental, saya masukkan aja semua air yang saya sisakan tadi. Dan kita aduk-aduk lagi sampai soda kuenya tercampur baik dengan adonannya. Nah, cukup seperti ini aja ya. Sudah bisa dipanggang. Panaskan loyangnya dengan memakai api besar. Nah, loyangnya sudah panas ya. Dan kecilkan kembali apinya. Kucek-kucek adonan. Lalu tuang ke dalam loyang. Bentuk pinggiran martabaknya. Dan besarkan kembali apinya. Tunggu beberapa saat sambil mengamati perkembangan adonannya. Tuh muncul bintik-bintik dimulai dari samping-sampingnya ya. Ini menandakan kalau adonannya bagus dan apinya yang tepat.
Nah, bintik-bintik ini yang membuat adonan martabak ini mengembang. Ini lama-lama bintik-bintik ini sampai ke tengah ya, ini udah menyebar. Kemudian kita taburkan gula pasir. Ya, gula pasir ini bisa di skip ya kalau tidak suka yang begitu manis. Nah, kemudian kita kecilkan kembali apinya. Dan langsung kita tutup. Jangan lupa beri celah uap panas ya. Dan coba kita intip tingkat kematangannya. Ini masih agak basah. Dan kita tutup lagi. Kita lihat lagi. Nah, ini adonannya sudah kering ya, tinggal dikit di sini. Kemudian kita tutup, dan kita tutup dengan full saja. Kita tunggu beberapa detik, 30 detik lah ya. Kemudian kita akan buka. Kita lihat, nah ini udah kering semua ya. Udah kering, bagus mengembang adonannya. Dan langsung kita angkat dari loyangnya. Kita tutup sebentar, 30 detik. Kemudian kita buka dan berikan margarin. Potong bagian tengahnya. Berikan topping sesuai dengan selera masing-masing. Berikan susu kental manis kalau suka ya. Kalau nggak suka bisa di skip. Lipat martabaknya. Kemudian dirapikan toppingnya supaya tidak berjatuhan. Dan kulit bagian luar ini dipoles dengan margarin. Nah ini dia ya, lembut ya. Ini martabak Bangka loh. Lembut. Kita lihat bagian dalamnya. Nih, sungguh menakjubkan. Mengembang dengan baik sehingga dagingnya sangat tebal. Pori-porinya terbentuk dengan baik. Bersarang. Dan martabaknya sangat lentur. Saya akan review sedikit martabak ini. Nah ini dia. Lembut dan kokoh. Bukan tipe lembut yang benyek ya, yang sering kita lihat. Bukan juga tipe yang kenyal dan mengeras. Ini benar-benar martabak Bangka banget ya, sangat memuaskan. Memang saya akui tingkat kesulitannya tinggi, rumit. Tetapi hasilnya sebanding. Nah teman-teman, demikianlah cara membuat martabak Bangka asli. Tentu saja setiap pedagang punya rahasia resep tambahan masing-masing. Walaupun pada awalnya resepnya dari satu sumber, satu guru, satu ilmu. Namun tidak tertutup untuk menambahkan kreasi masing-masing. Oke, sampai jumpa lagi dan terima kasih.